Halo Sobat Elektro, kembali lagi nih bersama kami dari Podcast Elektro episode Pengalaman Kerja Praktik. Nah, buat kalian yang sadar, ini adalah podcast pertama dari publikasi dokumentasi Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro yang akan meliput mengenai pengalaman abang dan kakak kita yang sudah menjalani kerja praktik. Nah, apa sih tujuan dari podcast ini? Yang pasti supaya kita mendapatkan motivasi dan juga pengalaman nih terkait informasi untuk kita nantinya melakukan kerja praktik. Nah, untuk itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Siagian dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Dan di sini sudah ada narasumber kita. Yang pertama, boleh memperkenalkan diri ya Bang? Oke, perkenalkan nama gua Igusti Mari Dharma Dananjaya. Gua biasa dipanggil Kadek dari Teknik Elektro 2019. Dan juga Abang satunya lagi. Oke, perkenalkan nama saya Bagas Yuda Ananda dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Salam kenal. Nah, salam kenal. Jadi di sini sudah ada Bang Kadek dan juga ada Bang Bagas. Nah, mungkin kita pengen nanya sedikit Bang terkait kerja praktik. Nah, kebetulan Abang dua di sini sudah melakukan kerja praktik kan Bang ya? Iya. Nah, untuk itu yang pertama, apa sih itu Bang kerja praktik itu? Dan kalau bisa tahu di mana Abang berdua ngambil kerja praktiknya? Oke, mungkin dari gue ya. Kalau kerja praktik menurut gue adalah suatu mata kuliah ya, emang mata kuliah dari prodi yang wajib diambil untuk apa? Untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di perkuliahan. Tentunya di kerja praktik nanti ini kita mau di industri atau di manakah, kita terapkan tuh apa yang udah kita pelajari di perkuliahan. Nanti kita temui nanti masalah-masalah yang ada di lapangan itu seperti apa gitu. Dan juga pasti nanti banyak pembelajaran-pembelajaran yang nggak kita duga gitu, yang di perkuliahan nggak ada, ternyata di tempat kita kerja praktik atau di lapangan itu ada. Jadi ada sesuatu yang berbeda gitu sih kalau menurut gue ya tentang kerja praktik. Kalau dari Bang Bagas ada tambahan? Kalau dari gue sih sama aja sama kayak Kadek ya. Kalau kerja praktik itu lebih ke implementasinya kita. Kan kalau di kuliah kan kita cuma ada materi-materi doang. Nah, saat kerja praktik kan kita bisa lihat alatnya secara langsung, kondisi kerja kita tuh kayak gimana. Mungkin seperti itu sih tambahnya. Nah, sama tadi aku pengen tanya, kalau Abang Kadek sama Bang Bagas di mana kerja praktiknya? Kalau kami kerja praktiknya di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Sriwijaya Palembang. Pusri. Kenal ya? Pusri, ya lebih dikenal Pusri. Nah, di Palembang berarti saat kerja praktik Abang pindah ke Palembang dong? Iya. Tetap di Palembang? Jadi kan gue emang asalnya Lampung Tengah ya, dari Lampung gitu kan. Nah, karena kerja praktiknya itu posisi PT Pusri ini itu di Palembang, ya mau nggak mau kita harus praktik ke langsung datang ke perusahaan gitu. Karena kalau untuk kami kemarin itu memang sudah dibuka untuk para mahasiswa untuk kerja praktik secara langsung, secara offline. Untuk sebelum-sebelumnya mungkin online, tapi dari tahun kemarin dari kami itu udah datang langsung ke perusahaan. Artinya kan Abang berdua di sana. Berarti Abang berdua ini di sana ngekos atau nyari tempat tinggal atau gimana? Kalau saya kebetulan itu ngekos. Ada dengan sebenarnya kan kita bertiga ya. Yang satu lagi itu Wahyu Bagus. Cuman karena ada suatu halangan dia nggak bisa datang sini karena belum di Lampung lah gitu. Nah, kalau saya dan Wahyu Bagus itu kita ngekos. Cuman kalau untuk si Bagas itu dia adalah punya rumah di situ. Emang asal Palembang ya. Berhubung juga di Palembang kan. Oh, berarti ada yang bisa ngekos, ada juga yang punya rumah di situ sekalian tinggal di rumahnya. Nah, lanjut terkait ini Bang, persiapan apa aja sih Bang yang perlu kita siapin sebelum kita mulai gitu KP? Ada nggak persiapannya Bang? Ya, kalau dari gue sih ya, ini apa ya, penyesalan sih untuk gue. Penyesalan. Sebenarnya harus dipersiapin itu yang pertama itu yang pastinya materi ya. Materi. Atau ilmu lah istilahnya. Apa misalnya lu kerja misalnya di kerja praktek di bagian PLN nih misalnya. Lu harus cari tahu dulu apa itu ya PLN dan segala macamnya. Meskipun tipis-tipis lah istilahnya kan. Tapi setidaknya harus tahu dulu apa yang harus pengen dibawa untuk nanti kerja praktek, jangan kosong aja gitu. Berarti memang ya kita dan juga gini, kalau terkait apa yang perlu dipersiapkan pasti
ada gitu kan. Mesti harus ada yang dipersiapkan sebelum kerja praktik. Cuman mungkin ada si Bagas bilang penyesalan ya. Karena tim kami kemarin itu memang persiapan nggak ada ya, kurang lah bisa dibilang kurang dalam persiapan. Cuman nanti mungkin untuk kedepannya teman-teman yang akan melaksanakan kerja praktik itu harus ada yang dipersiapkan. Misalnya nanti teman-teman yang mau kerja praktik ini mau di perusahaan apa gitu, itu lebih baik dicari dulu perusahaan itu di bidang apa, nanti kira-kira ada nggak keterkaitan dengan bidang kita gitu. Misalnya di situ nanti di bidang apa gitu, maupun pembangkit ataupun nanti di kendali. Nah itu kita cari tahu dulu. Setelah kita tahu, baru tuh nanti kita di proposalnya kita buat di bidang apa secara spesifik. Nanti itu baru kita kaitin dengan materi-materi yang ada di perkuliahan. Jadi ada basicnya lah yang kita harus kuasai. Karena kita kemarin benar-benar basic itu kurang, dan kita baru belajar mulai dari nol itu di saat kita kerja praktik. Nah mungkin untuk kedepannya harus ada basic dulu sih. Gitu. Nah berarti dari apa yang udah dipelajari itu, selain itu kita juga harus analisis informasi dari tempat nanti kita kerja gitu kan Bang ya? Biar nggak buta-buta banget istilahnya. Nah sama aku pengen tanya, kalau di situ pas kita kerja praktik, jam kerjanya itu dari jam berapa aja Bang? Terus harinya hari apa aja? Kalau untuk jam kerjanya itu jam setengah 8 sampai jam setengah 5. Itu kegiatan sehari-hari. Terus untuk harinya sendiri adalah Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu libur. Karena kan posisi sendiri adalah BUMN. Oh. Nah, kan tadi Abang bilang juga ada 3 orang satu timnya. Nah, untuk itu ada nggak sih Bang pembagian tugasnya dalam satu tim itu, atau bagaimana? Pembagian tugas ya. Kalau untuk masalah pembagian tugas, kebetulan kemarin kami itu jadi satu tempat. Jadi nggak dibagi-bagi gitu ke tempat lain. Jadi kami bertiga itu memang di satu tempat, di satu itu namanya divisi JPP Departemen Listrik di bagian 1 PPU 2. Kami di situ bareng gitu. Kita nggak dipisah-pisah. Jadi selama kita melaksanakan kerja praktik, kita selalu bareng. Nah, selama mengerjakan kerja praktik itu, apa aja sih Bang kegiatannya, kayak rutinitasnya dalam satu hari misalkan? Oke, kalau terkait dengan tugas ya, tugas yang ada di situ, di apa sih bisa dibilang dalam departemen tersebut, itu tugasnya ada 2. Yang satu preventive maintenance, yang kedua itu troubleshooting. Nah, cuma sebenarnya tugasnya cuma itu. Cuma preventive maintenance ini adalah perawatan secara berkala atau secara terus-menerus. Nah itu kami ngelakuinnya seminggu sekali di hari Jumat. Itu kalau itu memang saat kami kerja preventive maintenance pisah ya kita ya. Ya bisa. Memang kita pisah karena maksudnya pisahnya itu karena kan kita di situ dalam perawatan di bidang motor listrik ya, konveyor. Jadi ada beberapa banyak konveyor di perusahaan tersebut, jadi dibagi supaya lebih cepat gitu. Maksudnya cuma dipisahnya dalam itu aja. Nah yang selanjutnya adalah troubleshooting. Troubleshooting itu ketika nanti ada suatu alat atau komponen itu yang rusak, itu baru nanti kita datang kita perbaiki gitu. Itu aja sih sebenarnya tugasnya. Berarti kalau yang tadi preventive maintenance itu emang ada jadwalnya 1 minggu di hari Jumat. Kalau untuk troubleshooting ketika emang ada masalah langsung didatengin. Oh, oke. Nah tapi biasanya sih masalah apa aja sih Bang yang sering ketemu gitu buat di troubleshooting ini? Ya kalau sepengalaman kita di sini itu waktu itu pernah ada motor terbakar katanya. Nah itu dibenerin. Terus ada juga safety device yang ada di motor itu error, dibenerin di PLC-nya. Paling kayak gitu sih. Terus paling ada juga pembersihan itu paling kabel-kabel kayak gitu segala. Ya kalau untuk itunya sih yang kecil-kecil ya. Kalau yang besar-besarnya tadi ya kayak PLC tadi rusak atau motor yang kebakar segala. Ya, kalau kerusakannya emang itu sih udah disebutin Bagas ya. Sebenarnya yang kemarin benar-benar ada kerusakan besar ya. Itu kerusakan besar itu ada di bidang PLC. PLC-nya itu error gitu. Ternyata komponen PLC tersebut rusak gitu. Dan kebetulan itu kebetulan rusaknya itu di jam kita pulang dari kerja praktik. Jam 5, sekitar jam 5 sore dapat kabar seperti itu. Tapi kami itu dipulangkan ya. Kita nggak bisa ikut gitu. Karena juga problemnya sangat besar gitu. Jadi
Jadi kita ya agak menyesal sih gitu. Nggak bisa tahu. Oh. Nah, kalau yang dari tadi kita dengar tuh lebih banyak kayak emang kerja praktiknya. Nah, tapi kan selama ini kita perkuliahan banyak juga materi yang kita pelajarin. Nah, dari materi-materi itu Bang, ada nggak sih yang istilahnya keimplementasi atau kepake pas lagi di kerja praktek? Mata kuliah ya? Mata kuliah, Materi. dari mata kuliah. Jadi gini, kita di Pusri itu kebetulan kita ditempatkan di bidang PLC, Programmable Logic Control. Nah kebetulan kita di semester 6 itu ngambil mata kuliah PLC. Kebetulan ngambil. Dan kebetulan kita ditaruh di situ. Akhirnya kita adalah beberapa tahu tentang PLC itu apa, terus tentang materi-materi yang ada PLC lah, diagram ladder dan segala macamnya gitu. Nah di situ itu digunain benar di situ. Kita tahu jadinya. Ternyata PLC ini bentuknya seperti ini, kita tahu hardware-nya kita tahu seperti ini, software-nya juga kita dikasih tahu seperti ini, dan juga tentang terkait apa sih namanya sistem interkoneksinya itu juga ada gitu, tapi ribet lah gitu. Makanya yang tadi kita di awal ya bilang ya, persiapan kita kurang gitu. Jadi kita benar-benar belajar dari nol di situ. Pokoknya capek lah gitu praktik di kafe di Pusri itu capek gitu istilahnya, karena kita harus belajar benar-benar tenaga dari pagi sampai sore, kita tuangkan tenaga untuk kerja praktik, terus malam itu kita garap laporan. Jadi setelah kerja setiap malamnya garap progres laporan. Ya, meskipun dikit-dikit. Dan buat laporan itu pastinya bakal dikumpulin ya Bang sebagai kayak laporan ke dosen di prodi. Benar. Jadi gini, kalau nanti teman-teman ada yang mau kerja praktik di Pusri, teman-teman harus siap capek. Dimana dari pagi sampai sore teman-teman harus KP lah ya, kerja praktik kan ya, tenaga. Nah malamnya itu yang diambil adalah dari pikiran. Jadi gini, di Pusri itu kalau nanti mau selesai atau mau keluar dari Pusri itu harus ngasih laporan ke perusahaan. Kalau misalnya kita nggak ngasih laporan, kita nggak dapat penilaian. Bahkan surat keterangan untuk selesai dari kerja praktik Pusri kita nggak dapat gitu. Jadi makanya selama kita kerja praktik, istilahnya kayak teman-teman yang lain kan pada sekalian jalan-jalan. Kami enggak gitu. Kami kerja praktik pagi sampai sore, malamnya kita nyicil laporan gitu. Dan akhirnya kita, tapi plusnya kita kelar KP, laporan kelar gitu plusnya. Nah untuk kayak skemanya gimana nih, nyusun laporan sampai itu laporan itu sampai ke dosen, sampai di ACC itu kayak gimana Bang? Kalau kemarin kita bimbingan, ya kita sempat sih kita ngabarin ke dosen pembimbing ya, kita ngabarin kita kerja praktik di Pusri segala macam. Nah dari dosen pembimbing itu instruksi ikuti saja pembimbing di lapangan. Gitu. Jadi nanti menghadap ke dosen pembimbingnya itu setelah laporan sudah mencapai bab 5 gitu. Selesai lah istilahnya. Ya, istilahnya udah selesai lah gitu. Kan jadi emang pas kita selesai KP, laporan selesai, ya udah kita tinggal bimbingan sama dosen. Nah, mungkin bimbingannya lebih jatuh ke dosen lapangan sih, dosen pembimbing lapangan lebih banyak daripada ke pembimbing di ITERA. Di ITERA sini. Nah, dari situ tapi pengen tahu dong, banyak nggak sih Bang kayak pengalaman-pengalaman baru atau nggak pelajaran-pelajaran yang dapat saat menjalani KP ini? Kalau di soal itu pasti banyak lah ya. Banyak lah. Soalnya kita selama ini kan di perkuliahan materi segala macam, dan kita di KP itu dituntut buat implementasiin materi gitu. Tapi ketika kita di lapangan ternyata nggak cuman hal itu yang kita dapat, di mana bagaimana sih kita bersosialisasi dengan pegawai yang ada di situ, bagaimana cara kita cara kita istilahnya bersosialisasi lah dengan karyawan-karyawan ada di situ. Terus apa lagi ya? Kalau terkait dengan kerja ya, kita benar-benar ternyata kerja ini seperti ini gitu. Dari pagi kita berangkat pagi, pulangnya sore. Udah sampai di kosan, capek banget nih gitu kan. Ternyata kayak gini kerja gitu. Terus terjadwal seperti itu gitu. Dan akhirnya
ya bener-bener itulah pengalaman yang bener-bener kita dapetin gitu. Ternyata kita kerja itu kita dapetin di situ gitu. Ternyata kerja ini seperti ini gitu. Trial lah ya, trial kita nanti sebelum kita beneran kerja gitu kan. Ya, benar. Di situ kita kerja dulu, nanti kita melaksanain. Habis itu kalau terkait dengan kita berlatih sosialisasi jelas gitu, karena di perusahaan itu orang kan berbagai macam watak kita dapat gitu. Apa kita dapatkan gitu. Jadi sosialisasi itu penting lah. Itu sih, sosialisasi sama lingkungan kerja sih poinnya. Kalau dari gue sih lebih ke kayak Kadek tadi ya, sosialisasinya ke sesama pegawainya, interaksi kerjanya gitu. Juga lebih, kalau gue sih lebih ke materinya sih. Soalnya ada beberapa materi yang kita nggak dipelajarin di sini, terus dikasih tahu oleh pegawainya gitu. Terus juga kayak bisa lihat langsung gitu loh, alat-alat secara langsung. Benar-benar. Jadi memang kerja praktek ini banyak juga manfaatnya, terutama dari kita sebagai mahasiswa nge-trial atau ngelihat dulu nih kayak gini nih bakal kerjaan kita nanti kalau misalkan masuk ke perusahaan. Benar. Dan juga sekaligus mendalami atau enggak mengimplementasi apa yang udah kita pelajarin di kuliah. Nah, sebenarnya banyak banget cerita-cerita yang bisa kita dapat dari abang sekalian. Cuma itu sudah pertanyaan terakhir. Nah, untuk itu kita akhiri dulu sesi pada episode pertama ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai ke menit sekian. Kami tutup dulu sesi podcast episode pengalaman kerja praktik ini. Terima kasih teman-teman semuanya.